Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang salah satu rukun iman. Kita diwajibkan agar kita mendapat predikat orang yang beriman harus lengkap keimanan kita. Iman itu artinya apa? Iman itu secara bahasa artinya adalah percaya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sa'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu min ahad hatta asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi thumma qala, ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama beliau, tiba-tiba ada seorang datang ke masjid. Orang tersebut tidak kami kenal. Dia sepertinya bukan penduduk Madinah, tapi dia tidak kelihatan bahwa dia telah menempuh perjalanan jauh. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam tanpa debu. Kemudian dia tiba-tiba datang mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk bersimpuh di depan Nabi. Lututnya bersinggungan dengan lutut Nabi. Kemudian orang tersebut meletakkan kedua tangannya di atas kaki Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya. Apa yang dia tanyakan? Ada beberapa pertanyaan yang dia tanyakan. Antara lain, mal Islam, apa itu Islam? Kemudian dia setelah dijawab oleh Rasulullah SAW, kemudian dia bertanya dengan pertanyaan kedua. Akhbirni anil iman. Apa itu iman? Di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang keimanan. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang beriman. Syarat masuk surga itu adalah beriman. Tapi apa itu iman? Rasulullah SAW menjawab bahwa keimanan itu adalah al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, serta beriman kepada takdir, baik dan buruknya takdir. Ini adalah iman. Jadi kalau ada satu yang tidak kita imani, maka tidak dikatakan sebagai orang beriman. Padahal iman itu adalah syaratnya manusia masuk surga. Di akhir hadis kemudian orang tersebut pergi. Salah satu yang ditanyakan juga tentang kapan datangnya hari kiamat. Setelah orang tersebut pergi, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna man sa'il? Kalian tahu nggak siapa orang tadi yang datang ke sini? Siapa dia? Para sahabat tidak tahu. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Dia adalah Jibril. Jibril yang menampakkan diri dalam wujud seorang manusia, sengaja datang ke sini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengajari kepada kalian tentang agama kalian. Jadi pertanyaan yang diajukan oleh Jibril itu sengaja ditanyakan di hadapan para sahabat, tujuannya agar Rasulullah SAW menjawab dan menjelaskan apa saja yang harus diketahui oleh setiap orang yang beriman, setiap orang Islam. Intinya salah satu yang ditanyakan oleh malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah SAW dalam wujud manusia itu adalah tentang keimanan, dan beliau menyebutkan tentang rukun iman, yang salah satu rukun iman yang disebutkan oleh beliau adalah beriman kepada takdir. Apa itu takdir? Kalau kita tidak tahu apa itu takdir, tidak mungkin kita akan mengimaninya. Bagaimana kita beriman dengan sesuatu yang tidak kita ketahui? Maka kita perlu tahu apa itu takdir agar iman kita itu benar. Takdir itu apa? Dalam beberapa kesempatan yang lalu kita sudah beberapa kali menyinggung tentang takdir. Ketika membahas tentang sholat istikharah, ketika membahas tentang penciptaan Nabi Adam, ketika membahas tentang beberapa hal yang lain, kita menyebutkan tentang takdir. Takdir itu apa? Takdir itu ketetapan Allah. Allah SWT sudah menuliskan tentang takdir semua manusia. Bahkan bukan hanya manusia,
tentang semua makhluknya. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala sudah menulis semua takdir makhluk hidup sebelum diciptakannya langit dan bumi sejauh 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir itu sudah ditulis. Bahkan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah SWT, qalam, yang pertama diperintahkan oleh Allah adalah untuk menulis takdir. Uktubil qadar, tuliskanlah takdir tentang apa saja yang akan terjadi di dunia ini. Jadi semua yang ada di dunia ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, artinya sudah ditulis oleh Allah SWT. Jadi kita akan melakukan apapun, kita akan tinggal di surga atau di neraka akhirnya, kita akan mati sebagai orang yang beriman atau kafir, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kenapa kalau Allah SWT sudah mentakdirkan kita sebagai penghuni surga, kemudian ada yang menjadi penghuni neraka, kenapa kok kita tetap harus hidup di dunia? Jawabannya seperti tadi, karena Allah SWT ingin menunjukkan kepada kita bukti bahwa kita itu pantas untuk masuk surga atau tidak. Maka di dunia ini kita dijadikan diberi waktu untuk hidup di dunia, dan pada akhirnya takdir Allah SWT itu akan terjadi. Kalau kita memang pantas untuk masuk surga, ketika kita berada di dunia, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menghantarkan ke surga. Demikian pula sebaliknya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang hal seperti ini, bahwa sebenarnya manusia itu sudah ditulis semuanya tempat duduknya di surga atau di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, ada sebagian yang bertanya, idan limal amal, kalau kita sudah dituliskan posisi kita nanti di akhirat, kita akan masuk surga dan neraka, untuk apa kita beramal? Untuk apa kita beribadah? Bukankah nanti kalau kita memang penduduk surga, kita nggak beribadah pun akhirnya akan masuk surga? Atau sebaliknya, kalau kita ditakdirkan menjadi penduduk neraka, kita mau beribadah sebanyak apapun, kita tetap akhirnya akan masuk neraka? Apa kira-kira jawabannya? Kalau semua sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, surga dan neraka itu sudah diberi jatah masing-masing penghuninya, sudah ditetapkan, maka untuk apa kita beribadah? Apa jawabannya? Rasulullah SAW menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, beribadahlah, karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk takdir yang akan menjadi akhir nasibnya. Jadi kalau orang yang ditakdirkan menjadi penduduk surga, dia akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk melakukan amalan-amalan ibadah yang menghantarkan dia ke surga. Begitu pula dengan sebaliknya. Maka takdir itu bukan jadi alasan bagi kita untuk meninggalkan ibadah ataupun untuk melakukan perbuatan dosa dengan alasan ini sudah ditakdirkan. Ada seorang pencuri yang ditangkap oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ketika dijatuhi hukuman, ketika ditangkap, dia ditanya oleh Umar, "Kenapa kamu mencuri?" Apa jawab dia? Dia menjawab, "Karena Allah sudah menakdirkan saya untuk mencuri. Jadi saya nggak mungkin akan lari dari takdir ini. Tidak mungkin akan menghindari takdir ini. Allah sudah memutuskan, sudah menuliskan bahwasanya saya ini di hari sekian, di tanggal sekian, pada jam sekian ini saya akan mencuri." Maka kata Umar bin Khattab, "Ya sudah, kalau kamu memang mencurinya karena takdir, maka saya pun akan menghukummu dengan takdir. Kamu akan dihukum apa hukuman pencuri? Dipotong tangannya." Maka ketika tanganmu dipotong itu juga karena takdir. Jadi takdir itu tidak bisa jadi alasan bagi kita untuk melakukan perbuatan dosa ataupun meninggalkan ibadah. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang itu akan dimudahkan oleh Allah SWT sesuai dengan yang menjadi
nasib akhirnya dia akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka, itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi semuanya akan dimudahkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang berbuat baik, a'ta wattaqa, dia memberi sedekah kepada orang lain, dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dia beriman kepada surga, maka Allah SWT berfirman, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia. Jadi mudahkan dia untuk beribadah. Sebaliknya, orang yang kufur, orang yang tidak beriman, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju neraka. Jadi ini yang berkaitan dengan takdir, bahwasanya kita mengimani takdir itu artinya adalah semua hal itu sudah dituliskan oleh Allah SWT, tapi kita di sini di dunia ini menjalani takdir kita, menjalani ketetapan kita sebagai bukti nanti di akhirat bahwa kita memang pantas untuk masuk surga atau tidak. Kemudian kalau semua takdir itu sudah dituliskan oleh Allah SWT, kenapa ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang takdir yang dirubah? Misalnya Rasulullah SAW menyebutkan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin untuk dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim, menyambung persaudaraan. Jadi di sini disebutkan dalam hadis ini, kalau kita bersilaturahim, rezeki kita akan dilapangkan, umur kita akan ditambahkan. Bukankah umur manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT? Kenapa kok ada yang disebutkan dalam hadis kalau kita bersilaturahim kita akan ditambah umurnya? Jawabannya, karena Allah SWT itu menulis, ada takdir yang ditulis oleh Allah SWT di Lauhul Mahfuz, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang penciptaan kolam. Ketika pena diperintahkan untuk menulis, dia menulis di Lauhul Mahfuz yang takdir itu tidak bisa untuk diganti, tidak bisa untuk dirubah. Tapi ada takdir yang ditulis setiap beberapa masa. Jadi ada takdir yang sifatnya itu ditulis di buku induk, dan ada takdir yang ditulis di catatan para malaikat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yunfakhu fihi ar-ruh wa yursal ilaihi malak. Sesungguhnya manusia itu penciptaannya adalah dia diciptakan selama 40 hari itu dalam bentuk nutfah, satu tetes air dalam rahim ibu. Kemudian setelah itu selama 40 hari setelahnya dia akan menjadi alaqah, sesuatu yang menempel di rahim. Kemudian selama 40 hari setelahnya dia akan menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian setelah itu dia akan ditiupkan ruh dan dia akan diutus malaikat, yang tugas malaikat di sini setelah 40 kali 3 berarti 120 hari setelah pembuahan, malaikat akan diutus untuk menulis 4 hal. Fayu'maru bi arba' kalimat, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Dia akan diperintahkan untuk menulis 4 hal. Jadi yang ditulis oleh malaikat di sini adalah takdir yang ditulis sebelum kelahiran manusia. Dia akan diperintahkan untuk menulis ajalnya, usianya. Dia akan diperintahkan untuk menulis rezekinya. Dia akan diperintahkan untuk menulis nasib bayi ini. Nanti di dunia dia akan menjadi orang yang bahagia atau orang yang menderita, sengsara. Jadi ini adalah takdir yang ditulis oleh malaikat ketika janin itu berada di rahim ibunya. Jadi takdir itu tidak hanya satu. Ada takdir yang ditulis oleh Allah SWT di Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi,
Dan ada takdir yang ditulis oleh malaikat sebelum kelahiran, dan juga ada takdir lain yang ditulis oleh Allah SWT dalam masa-masa tertentu. Makanya dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan bahwa yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus apapun yang dia inginkan dan Allah menetapkan apapun yang dia inginkan, tapi indahu umul kitab, dia memiliki catatan utama, dia memiliki buku induk. Jadi takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu yang tidak pernah berubah, tidak mungkin untuk berubah. Tapi takdir yang dipegang oleh malaikat itu yang bisa berubah. Makanya ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang perubahan takdir. Misalnya la yarudul qadar illa doa, tidak akan bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi doa itu bisa merubah takdir, tapi takdir yang dirubah adalah takdir yang dipegang oleh para malaikat, bukan takdir yang berada di Lauhul Mahfuz. Jadi kita berdoa, salah satu tujuan atau manfaat dari berdoa itu adalah bisa menolak takdir. Sebagaimana juga perbuatan baik itu juga bisa menolak musibah. Musibah itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, tapi kalau kita melakukan perbuatan baik, maka musibah itu akan dihindarkan. Sebagaimana juga misalnya rezeki itu sudah ditakdirkan untuk manusia, tetapi kalau melakukan perbuatan dosa, rezekinya tidak jadi diberikan. Innal abda la yuhramu minar rizqi bidzanbin ya'malu. Manusia itu terkadang dihalang-halangi dari rezeki yang dia sudah ditakdirkan untuknya karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi ini adalah takdir yang ada yang ditulis oleh Allah SWT di Lauhul Mahfuz, dan juga ada yang ditulis secara berkala yang dipegang oleh para malaikat. Kalau kita beriman dengan takdir Allah SWT, maka kita tidak perlu khawatir hidup di dunia ini. Karena kita sudah yakin bahwasanya kita memiliki ajal tertentu. Umur kita itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kalau kita belum saatnya mati, maka bagaimanapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi pada kita, kita tidak mungkin akan mati. Kalau kita beriman kepada takdir, kita tidak akan takut dengan rezeki. Karena Allah SWT sudah menjamin dan sudah menuliskan untuk kita jatah rezeki kita. Apapun yang kita lakukan, rezeki kita itu tidak akan berkurang dari yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Bahkan kita tidak akan takut dengan apapun selain Allah SWT. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menyebutkan bahwa suatu hari dia bersama Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bersabda kepada beliau, yang saat itu Ibnu Abbas masih kanak-kanak, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak." Wahai anak kecil, aku mengajarimu dengan beberapa hal, dengan beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu butuh bantuan, minta bantuanlah kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya jika umat manusia ini semuanya bersepakat, semuanya berkumpul, berunding, bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan apapun, mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT untukmu. Jadi kalau semua orang di dunia ini, bukan hanya di satu perkumpulan misalnya, semua orang di dunia ini menginginkan berusaha untuk menjadikan kamu itu presiden misalnya. Semua orang di dunia ini sepakat menjadikan kamu presiden, mereka tidak mungkin akan mewujudkan apa yang mereka inginkan kecuali jika itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Jika semua guru di sekolah ini ingin kamu lulus misalnya, tapi kalau Allah tidak takdirkan, maka tidak mungkin akan bisa terjadi. Sebaliknya, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Seandainya semua manusia ini sepakat
untuk memberikan madarat bagimu, untuk membahayakan kamu, untuk mendatangkan keburukan bagimu, mereka tidak mungkin akan bisa melakukannya kecuali jika Allah SWT sudah menakdirkannya untukmu. Maka jangan takut, karena semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Tidak perlu takut dengan gangguan orang lain, karena meskipun bukan hanya, jangankan satu orang, seluruh manusia di muka bumi ini ingin kamu celaka, ingin kamu mati, ingin kamu sakit, ingin kamu gagal, tapi kalau Allah tidak mentakdirkannya, maka tidak mungkin akan terjadi. Rasulullah SAW menyebutkan alasannya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, karena pena itu sudah diangkat, sudah selesai penulisan takdir, wa jaffatis suhuf, dan suhuf, lembaran yang digunakan untuk menulis takdir itu sudah kering. Jadi tidak, maksudnya sudah tidak dirubah lagi takdir Allah SWT yang sifatnya azali itu. Jadi kalau kita beriman kepada takdir dengan sebenar-benarnya, kita tidak akan khawatir dengan apa yang menimpa kita di dunia ini. Maka itulah salah satu hikmah dan juga manfaat kita beriman kepada takdir. Kita menjalani hidup dengan yakin, dengan husnudzon kepada Allah SWT, bahwa semua yang terjadi di dunia ini, semua yang akan kita hadapi, semua yang akan kita peroleh, kita dapatkan, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mendatangkan keburukan bagi kita, kecuali jika Allah SWT memang sudah menakdirkannya untuk kita. Masalah takdir itu adalah hal yang gaib. Tidak ada yang tahu tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga tidak tahu apakah kita nanti akan masuk surga atau masuk neraka, bagaimana akhir hayat kita, apakah mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka takdir itu tidak mungkin ada yang mengetahui nanti kamu akan jadi apa, nanti kamu akan mati kapan, karena itu termasuk ilmu ghaib. Kalau ada orang yang mengaku mengetahui takdir, maka berarti dia adalah pendusta, karena Allah SWT lah yang menyimpan takdirnya. Dan mungkin kita mendengar ada istilah takdir, ada istilah qada atau qada dan qadar. Qadar atau takdir itu adalah ketetapan Allah SWT yang sudah dituliskan oleh Allah SWT sebelum terjadi. Nah, qada itu kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, maka itu disebut sebagai qada. Allah sudah mengqada. Maksudnya Allah sudah menjalankan ketetapannya. Tapi takdir itu adalah apa yang dituliskan oleh Allah SWT yang akan terjadi nantinya. Kita beriman kepada qada dan qadar. Kita beriman kepada takdir, baik yang belum terjadi ataupun yang sudah terjadi. Kita beriman bahwasanya yang sudah terjadi pada diri kita, ada musibah yang menimpa kita, ada orang yang meninggal, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita beriman kepada qada. Dan kita beriman kepada takdir, kita beriman kepada qadar, bahwasanya apapun yang nanti akan terjadi, itu semuanya merupakan ketetapan dari Allah SWT. Kapan kita akan mati, kapan kita akan mendapatkan kebaikan dan juga keburukan, itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ini yang kita kaji tentang takdir. Ada satu catatan yang perlu kita sampaikan berkenaan dengan takdir. Rasulullah SAW pernah keluar dari rumahnya, mendapati para sahabat itu sedang berdebat masalah takdir. Maka Rasulullah SAW mendatangi mereka dalam kondisi marah. Muka beliau merah karena marah, sampai-sampai beliau berkata, bihada halakatil umam min qablikum. Dengan sebab seperti inilah umat-umat sebelum kalian itu binasa. Beliau marah karena mereka berdebat membahas tentang takdir. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat, idza dzikiral qadar famsiku. Jika ada yang membahas ataupun berbantah-bantahan tentang takdir, maka tahanlah. Jangan ikut masuk dalam pembahasan itu, jangan ikut berdebat dengan takdir, karena takdir itu adalah rahasia Allah SWT yang kita tidak tahu. Kita hanya perlu untuk mengimani bahwasanya semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT,
Tapi kita tidak perlu untuk menelusuri lebih dalam lagi apa takdir kita, bagaimana nanti kita akan hidup dan juga akan mati dan sebagainya.